Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Sotihotu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan baik ini, saya akan membawakan sebuah pesan Dhamma atau secercah Dhamma mengenai sikap mental positif. Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari sangat penting untuk memiliki sikap mental yang positif. Lalu untuk apa sikap mental positif seperti itu? Terkadang mungkin saja kita mendapat masalah, atau kita dimarahi orang, atau mendapat tugas dan sebagainya, sehingga membuat beban batin kita. Jadi mental kita, batin kita menjadi terbebani, sehingga memunculkan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, dari pikiran-pikiran negatif itulah menimbulkan kita menderita. Kekecewaan, kekesalan, depresi, stres. Sehingga hal itu mengganggu, sangat mengganggu dalam pikiran kita. Dan dampaknya bisa membuat kita menderita, pikiran kita tidak tenang, bahkan bisa menyebabkan orang lain menjadi korban dari kemarahan kita. Nah, ini yang penting kita waspadai. Dari pikiran yang negatif itulah tidak baik untuk kesehatan kita, tidak baik untuk lingkungan kita maupun kehidupan kita. Jadi penting bagi kita untuk menumbuhkan, meningkatkan sikap mental yang positif. Istilahnya positive thinking. Nah, dalam Dhammapada ayat 4 yang berbunyi, ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Bila seseorang sudah tidak memiliki pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Nah, dalam artian ini adalah bila kita sudah tidak memiliki pikiran-pikiran negatif seperti itu, kita pun terbebas dari kebencian. Bila kita terbebas dari kebencian, maka kita terbebas juga dari penderitaan. Yang kita ketahui bahwa kebencian kita muncul akan menimbulkan penderitaan. Setiap orang pasti punya pengalaman seperti ini. Contohnya tadi, bila kita melihat ada orang yang menghina kita, kita mendengar dia menghina kita, lalu timbul kebencian dalam diri kita. Ingin rasanya membalas, ingin rasanya memukul, tidak terima. Bukankah itu menjadi beban mental kita, beban dalam pikiran kita, sehingga terus-terusan mengulang pemikiran seperti itu, terpikir terus, terbayang-bayang dalam pikiran. Bahkan sampai mau tidur pun bisa kebawa pikiran seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu apakah kita akan bahagia? Tentu tidak. Nah, makanya dikatakan bila seseorang sudah tidak memiliki pikiran seperti itu, maka ia terbebas dari kebencian, ia terbebas dari penderitaan. Dengan kata lain, dia pun bahagia, hidupnya pun damai. Nah, jadi inilah yang perlu kita praktikkan, yang perlu kita latih. Bahwa boleh saja orang lain menghina saya, memukul saya, atau mencaci maki kita, merampas milik kita, tapi jangan munculkan kebencian. Jangan sampai kita dikurung atau disiksa oleh pikiran membenci kita. Yang mengalami penderitaan adalah kita. Nah, lalu bagaimana seandainya kita mengalami hal-hal buruk seperti itu? Cobalah kita merenung
Nah, bahwa itu mungkin karma buruk saya sedang berbuah. Kemudian kita coba memaafkannya, maafkan orang yang berbuat jahat seperti itu, sehingga kita tidak menambah karma buruk. Nah, dari tidak menambah karma buruk ini, kemudian hari kita akan terbebas dari karma buruk, kita terbebas dari penderitaan. Sikap mental positif lainnya seperti apa? Kita bisa setiap hari dalam pikiran kita pancarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Seperti contoh yang sering umat Buddha praktikkan adalah mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, cobalah itu kita praktikkan dengan tulus, mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan mereka dapat mempertahankan kebahagiaan yang telah diperoleh. Nah, sehingga kita memunculkan sikap positif, sikap mental yang positif. Setiap hari bisa kita praktikkan. Nah, sikap mental positif lainnya yaitu kita tidak mudah curiga, kita tidak mudah menafsirkan negatif. Apakah ada orang mengatakan kita ataupun tidak, cobalah kita jangan cepat-cepat menanggapinya secara negatif. Nah, dengan cara apa? Mungkin saja dia tidak mengatakan hal yang buruk tentang saya. Mungkin saja dia bukan mengatain saya. Mungkin saja dia sedang bercanda, atau mungkin saja dia sedang emosi atau dalam pikiran kacau, sehingga kita mampu melihat hal seperti itu, tidak mudah emosi, kita tidak mudah menghakimi. Sehingga apa? Mulailah kita menyelidiki apakah benar dia mengatakan saya yang tidak-tidak. Nah, sehingga dari penyelidikan tersebut kita mendapatkan kesimpulan. Walaupun memang betul dia mengatakan kita, menghina kita, ingin mencelakai kita, berusahalah jangan sampai membalas kebencian. Berusahalah jangan sampai terbawa arus kebencian. Melainkan kita bisa memaafkan, bisa memahami, nah bisa menerima, kemudian kita menghindari hal-hal yang buruk. Nah, demikianlah pesan singkat secercah dhamma yang bisa saya sampaikan. Semoga pesan ini membawa sebuah pengertian untuk kita, sehingga dapat kita praktikkan, dapat kita coba, ya, kita latihan setiap hari untuk mengembangkan sikap mental yang positif, sehingga kita tidak mudah kecewa, kita juga tidak mudah frustasi atau menderita, melainkan kita punya sikap mental yang damai, sikap mental yang dapat memaafkan, sehingga hidup kita damai, bahagia, dan tenang. Dan demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.